Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'da. Berjumpa kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti SMA kelas 11, di mana dalam pertemuan kali ini kita akan membahas bab 9, yaitu tentang prinsip dan praktik ekonomi Islam. Untuk itu marilah kita berdoa, mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita mulai dari pengertian muamalah. Pengertian muamalah menurut etimologi, muamalah berasal dari kata muamalatun, bentuk masdar dari amala yu'amilu muamalatan, yang artinya saling bertindak, saling berbuat, saling mengamalkan. Kemudian pengertian muamalah menurut istilah ini dibagi menjadi dua, pengertian luas dan pengertian sempit. Pengertian muamalah secara luas ini dikemukakan oleh Dr. Abdul Sattar Fatwa Said. Muamalah yaitu hukum syariah yang berkaitan dengan transaksi manusia mengenai jual beli, gadai, perdagangan, pertanian, sewa menyewa, perkongsian, perkawinan, penyusuan talak, iddah, hibah dan hadiah, wasiat, warisan, perang dan damai. Menurut Muhammad Yusuf Musa, pengertian muamalah adalah peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Allah yang harus diikuti dan ditaati oleh setiap manusia dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia. Sedangkan pengertian secara sempit, menurut Khudri Beg, muamalah yaitu semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaatnya. Adapun menurut Rasid Ridho, muamalah yaitu tukar-menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara yang ditentukan. Jadi perbedaan pengertian muamalah dalam arti luas dan sempit dalam cakupannya. Pengertian luas yaitu mencakup munakahat, mawaris, politik, pidana, dan lain-lain. Sedangkan pengertian sempit ini mencakup hanya tentang ekonomi atau iqtisadiyah. Kemudian kita lanjutkan macam-macam muamalah. Yang pertama yaitu jual beli. Jual beli menurut syariat Islam adalah kesepakatan tukar-menukar benda untuk memiliki benda tersebut selamanya. Adapun dalil jual beli yang pertama yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan telah mengharamkan riba. Kemudian hadis Rasulullah SAW yang artinya pekerjaan apakah yang paling baik? Beliau bersabda, pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang bersih. Hadis riwayat Al-Bazar. Itu adalah dalil diantaranya yang terdapat dalam Al-Quran dan juga hadis Rasulullah SAW. Selanjutnya syarat jual beli. Yang pertama dari penjual dan pembelinya, syaratnya harus baligh, tidak sah jual beli yang dilakukan oleh anak-anak yang belum baligh, kemudian berakal sehat, kemudian atas kehendak sendiri, tidak ada unsur paksaan. Kemudian dari sisi uang dan barangnya, yang pertama syaratnya haruslah barang tersebut atau uang tersebut halal dan suci. Kemudian yang kedua, bermanfaat. Membeli barang-barang yang tidak bermanfaat sama dengan menyanyiakan harta atau pemborosan. Ini dijelaskan juga di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Quran Surat Al-Isra ayat 27. Kemudian barang dapat diserah terimakan. Tidak sah menjual barang yang tidak dapat diserah terimakan. Contohnya yaitu menjual ikan dalam laut atau barang yang sedang dijadikan jaminan, sebab semua itu mengandung tipu daya. Selanjutnya barang dapat diketahui keberadaannya oleh penjual dan pembeli. Kemudian milik sendiri. Kemudian syarat selanjutnya yaitu sigot. Sigot yaitu ijab kabul antara penjual dan pembeli. Ini seperti pernyataan penjual
saya jual barang ini dengan harga sekian. Kemudian pembeli menjawab, baiklah saya beli. Dengan demikian berarti jual beli itu berlangsung dengan dasar suka sama suka. Selanjutnya khiyar. Pengertian khiyar. Khiyar adalah bebas memutuskan antara meneruskan jual beli atau membatalkannya. Ini pengertian dari khiyar. Sedangkan macam-macam khiyar, yang pertama ada khiyar majelis, selama penjual pembeli masih berada di tempat berlangsungnya transaksi atau tawar-menawar. Kemudian khiyar syarat, khiyar yang dijadikan syarat dalam jual beli. Yang selanjutnya adalah khiyar aibi, pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya jika terdapat cacat yang dapat mengurangi kualitas atau nilai barang tersebut. Kemudian penjelasannya, khiyar majelis, hak pilihan ketika di tempat jual beli, hak menentukan pilihan bagi kedua belah pihak antara penjual dan pembeli untuk melangsungkan jual beli atau membatalkannya selama masih di tempat jual beli. Apabila keduanya telah berpisah dari majelis atau tempat jual beli tersebut, maka hilanglah hak khiyar ini sehingga perubahan tidak dapat dilakukan lagi. Selanjutnya khiyar syarat, kedua orang yang sedang melakukan transaksi jual beli mengadakan kesepakatan menentukan syarat atau salah satu di antara keduanya menentukan hak khiyar sampai waktu tertentu. Maka ini dibolehkan meskipun rentang waktu berlakunya hak khiyar tersebut cukup lama. Selanjutnya khiyar aibi, hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad apabila terdapat suatu cacat pada objek yang diperjualbelikan dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung. Ini hendaknya dilakukan sesegera mungkin. Baik, selanjutnya kita membahas tentang riba. Riba adalah bunga uang atau nilai lebih atas penukaran barang. Ini guna menghindari riba apabila mengadakan jual beli barang seperti emas atau perak, ini harusnya ditetapkan syarat-syaratnya. Di antaranya itu sama timbangannya, sama ukurannya, dilakukan serah terima saat itu juga, kemudian dilakukan secara tunai. Kemudian macam-macam riba. Yang pertama adalah riba fadli, penukaran barang sejenis yang tidak sama timbangannya. Yang kedua adalah riba qardi, yaitu pinjam-meminjam dengan syarat harus memberi kelebihan saat mengembalikannya. Kemudian yang ketiga riba yadi, akad jual beli barang sejenis dan sama timbangannya, namun penjual dan pembeli terpisah sebelum melakukan serah terima. Yang keempat, riba nasiah, yaitu akad jual beli dengan penyerahan barang beberapa waktu kemudian. Itu adalah pengertian serta macam-macam riba. Selanjutnya ada beberapa dasar, yaitu tentang dilarangnya perbuatan riba. Salah satunya yaitu dijelaskan dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 276, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba. Juga beberapa hadis Rasulullah SAW, ini diantaranya Rasulullah SAW melaknat pemakan riba yang memberi makan kedua orang saksinya, yang memberi makan kedua orang saksinya dan pencatatnya, hadis riwayat Muslim. Itulah dasar-dasar tentang dilarangnya perbuatan riba. Kemudian transaksi yang dilarang. Di antaranya yang pertama adalah semua aktivitas investasi dan perdagangan atas barang dan jasa yang diharamkan Allah, yaitu jual beli manusia, arak, narkoba, dan lain sebagainya. Kemudian mengandung unsur riba. Selanjutnya transaksi yang mengandung unsur penipuan atau kecurangan. Kemudian perjudian, transaksi yang mengandung ketidakpastian, gharar. Kemudian penimbunan barang atau ihtikar, monopoli, rekayasa permintaan atau bai'an najas. Kemudian suap atau riswah. Kemudian ta'aluk, penjual membeli kembali dengan syarat pengurangan harga. Kemudian pembelian kembali oleh penjual dari pihak pembeli, bai' al-inah. Kemudian talaqi ar-rukban,
mencegat petani atau penghasil sebelum sampai ke pusat penjualan tanpa tahu harga pasar. Kemudian selanjutnya adalah jual beli pada saat sholat Jumat. Itu diantaranya transaksi-transaksi yang dilarang untuk kita lakukan. Yang kedua adalah hutang piutang. Hutang piutang adalah menyerahkan harta dan benda kepada seseorang dengan catatan akan dikembalikan pada waktu kemudian. Rukun hutang piutang, yang pertama adalah yang berpiutang dan yang terutang. Selanjutnya ada harta atau barang, kemudian lafaz kesepakatan. Yang ketiga, sewa menyewa. Sewa menyewa dalam fikih Islam disebut ijarah, artinya imbalan yang harus diterima oleh seseorang atau jasa yang diberikannya. Dasar hukum ijarah ini bismillahirrahmanirrahim. Wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha 'alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Quran surat Al-Baqarah ayat 233. Kemudian yang lain, fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahun. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu, maka berikanlah imbalannya kepada mereka. Quran surat At-Talaq ayat 6. Kemudian syarat dan rukun ijarah. Yang pertama, yang menyewakan dan penyewa harus balik dan berakal sehat. Selanjutnya, atas kemauan masing-masing, tidak ada unsur paksaan. Kemudian yang ketiga, barang menjadi hak sepenuhnya penyewa atau walinya. Manfaat barang tersebut harus diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak. Kemudian waktu pemanfaatan barang harus disebutkan secara jelas. Harga sewa dan cara pembayaran harus ditentukan dengan jelas dan kesepakatan bersama. Itu adalah syarat dan rukun ijarah. Kemudian kontrak tenaga kerja. Dalam kontrak tenaga kerja harus diketahui secara jelas dan sepakati bersama diantaranya jenis pekerjaan dan jam kerja, lama masa kerja, jumlah gaji dan cara pembayarannya. Contohnya harian, mingguan, bulanan, atau borongan. Kemudian juga tunjangan-tunjangan misalkan kesehatan, transportasi, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang kita pelajari adalah syirkah atau kerjasama. Pengertian dari syirkah secara bahasa, syirkah yaitu perseroan, persekutuan, atau kerjasama. Sedangkan menurut istilah Islam, syirkah yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih dalam bidang ekonomi untuk memperoleh keuntungan bersama. Landasan hukum syirkah yang pertama adalah Al-Quran, maka mereka berserikat pada sepertiga. Quran surat An-Nisa ayat 12. Kemudian, dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyirik itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Quran surat As-Sad ayat 24. Kemudian landasan hukum syirkah yang lain yaitu hadis dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, aku pihak ketiga dari dua orang yang bersyirik selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Kemudian rukun dan syarat syirkah. Yang pertama, dua belah pihak yang berakad, akidani, yaitu memiliki kecakapan, ahliyah, kemudian syaratnya memiliki kecakapan ahliyah dan melakukan pengelolaan harta atau tasarruf. Kemudian yang kedua, objek akad atau ma'qud alaih ini harus halal, diperbolehkan dalam agama, pengelolaannya dapat diwakilkan. Yang ketiga, akad atau sigot, adanya aktivitas pengelolaan atau tasarruf. Selanjutnya adalah macam-macam syirkah. Syirkah ainan atau syirkah harta. Syirkah yang dilakukan oleh dua badan, ini bukan lembaga, yakni dua orang berikut harta mereka berdua yang bersepakat untuk secara langsung menjalankan aktivitas yang melibatkan harta tersebut untuk mencari keuntungan. Kemudian syirkah abadan atau fisik, syirkah yang dilakukan oleh dua orang atau lebih hanya dengan menggunakan badannya atau tenaganya dan sama sekali tidak melibatkan hartanya masing-masing. Kemudian syirkah mudharabah,
syirkah yang dilakukan oleh fisik atau orang dan harta, yakni pihak yang memiliki harta yang disebut kemudian sebagai pemodal atau investor, sedangkan pihak yang hanya menyertakan fisiknya disebut pengelola. Kemudian syirkah wujuh, syirkah yang dilakukan oleh dua orang dengan menggunakan harta orang lain di luar keduanya. Syirkah wujuh. Yang terakhir adalah syirkah muwafadah, yaitu bersyirkahnya dua pihak dalam semua macam syirkah yang ada dalam Islam. Misalnya berkumpulnya antara syirkah inan, syirkah abadan, syirkah mudharabah, dan syirkah wujuh. Itu adalah diantara macam-macam syirkah. Selanjutnya adalah macam syirkah dalam bidang pertanian. Yang pertama adalah musaqah, adalah bentuk kerjasama di mana orang yang mempunyai kebun memberikan kebunnya kepada orang lain atau petani agar dipelihara dan penghasilan yang didapat dari kebun itu dibagi berdua menurut perjanjian sewaktu akad. Yang kedua adalah muzaroah, adalah kerjasama dalam pertanian berupa paruan sawah atau ladang seperdua atau sepertiga atau lebih atau kurang, sedangkan benih atau bibit tanaman dari pekerja atau petani. Yang ketiga, mukhabarah, adalah kerjasama dalam pertanian berupa paruan sawah atau ladang seperdua atau sepertiga atau lebih atau kurang, sedangkan benihnya berasal dari pemilik sawah atau ladang. Selanjutnya, perbankan. Pengertian perbankan dan bank menurut Undang-Undang Nomor 10/98 tentang perbankan menjelaskan bahwa perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dari pengertian ini dapat kita ambil garis besarnya bahwa bank adalah bentuk badan usahanya, sedangkan perbankan adalah aktivitasnya dalam pengertian yang luas secara operasional bisnis yang dilakukan oleh bank. Selanjutnya, perbankan Islam. Lebih populer disebut dengan istilah bank syariah. Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam atau bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Quran dan hadis. Kemudian syariah adalah jalan Allah seperti yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis. Bank syariah, prinsip utama perbankan Islam adalah menghindarkan diri dan menjauhkan diri dari unsur-unsur riba dengan menggantinya dengan sistem bagi hasil dan pembiayaan perdagangan. Perbankan syariah yaitu agar lembaga perbankan dapat menghasilkan keuntungan dengan cara meminjamkan modal, menyimpan dana, membiayai kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang sesuai. Prinsip hukum Islam melarang unsur-unsur di bawah ini dalam transaksi-transaksi perbankan tersebut. Yang pertama, perniagaan atas barang-barang yang haram, kemudian bunga atau riba, kemudian perjudian dan spekulasi yang disengaja atau maisir, serta ketidakjelasan dan manipulatif atau goror. Konsep pembiayaan Islam yang pertama adalah wadiah atau titip dana, kemudian mudharabah bagi hasil, 3 syirkah kerjasama, 4 murabahah penjualan oleh bank, pembelian oleh nasabah, kemudian qard hasan pinjaman lunak bagi orang-orang miskin. Perbedaan bank syariah dengan konvensional. Bank syariah berdasarkan margin keuntungan, kemudian profit dan falah oriented, kemudian hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan, users of real funds, pengguna dana real, kemudian pengerahan dan penyaluran dana harus sesuai dengan syariah Islam yang diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Sedangkan bank konvensional memakai perangkat bunga dan atau bagi hasil, profit oriented, kemudian hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitur-kreditur, creator of money supply, pencipta uang beredar, tidak terdapat dewan pengawas syariah atau sejenisnya. Yang kita bahas selanjutnya yaitu tentang asuransi syariah.
Pengertian asuransi. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Kemudian perbedaan asuransi dengan tabungan. Asuransi jiwa merupakan sarana proteksi atas kondisi keuangan apabila terjadi musibah. Kemudian yang kedua, besarnya uang yang akan diterima berdasarkan perjanjian yang disepakati bisa lebih besar dari premi yang dibayar. Kemudian selanjutnya ada unsur keharusan untuk membayar premi secara teratur. Yang keempat, besarnya premi yang harus dibayar sudah ditetapkan berdasar perhitungan. Sedangkan tabungan ini merupakan sarana penghimpunan kekayaan. Besarnya uang yang diterima tergantung kemauan penabung dan hasil investasi. Kemudian yang ketiga, tidak ada unsur keharusan bersifat sukarela. Besar uang yang ditabung tiap kali menabung tidak selalu tetap. Asuransi syariah. Dalam bahasa Arab, asuransi dikenal dengan istilah at-ta'min yang diambil dari amanah dan berarti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, bebas dari rasa takut. Jadi at-ta'min ialah seseorang membayar atau menyerahkan uang cicilan agar ia atau ahli warisnya mendapat sejumlah uang sebagaimana disepakati atau untuk mendapat ganti terhadap hartanya yang hilang. Asuransi Islam, Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 21 DSN MUI garing 10/2001, asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabaruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai syariah. Dasar dan landasan hukum. Yang pertama adalah hukum Islam, yaitu satu Al-Quran, Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Kemudian, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Hasyr ayat 18. Selanjutnya yaitu hadis Rasulullah SAW. Ini pergunakanlah 5 hal sebelum datangnya 5 perkara. Muda sebelum tua, sehat sebelum sakit, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Hadis riwayat Muslim. Hadis Nabi SAW, ini sesungguhnya seseorang yang beriman itu ialah barang siapa yang memberi keselamatan dan perlindungan terhadap harta dan jiwa raga manusia. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kedua, hukum operasional. Ini ada fatwa DSN nomor 21 DSN MUI garing 10/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah. Kemudian ada keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 426 garing KMK.06/2003. Kemudian yang ketiga ada keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 424 garing KMK.06/2003, dan ada keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan nomor Kap.4499 garing LK/2000 tentang jenis penilaian dan pembatasan investasi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan sistem asuransi dan reasuransi dengan prinsip syariah. Selanjutnya adalah pendapat para ulama tentang asuransi syariah. Pendapat pertama yaitu pendapat yang mengharamkan, dikemukakan oleh Sayyid Sabiq Abdullah Al-Qalqi, Mufti Yordania, Yusuf Qardawi, dan Muhammad Bakhil Al-Mut'i, Mufti Mesir. Alasannya, yang pertama, asuransi sama dengan judi. Kemudian yang kedua, mengandung unsur tidak pasti, gharar dan riba. Kemudian yang ketiga, termasuk jual beli atau tukar menukar mata uang tidak tunai. Yang keempat, hidup mati manusia menjadi objek bisnis, mendahului takdir Allah.
Yang kelima, mengandung unsur pemerasan, di mana pemegang polis akan kehilangan premi yang sudah dibayar atau dikurangi karena tidak dapat melanjutkan pembayaran premi. Sedangkan pendapat yang kedua, itu pendapat yang membolehkan. Pendapat kedua ini dikemukakan oleh Abdul Wahab Khalaf, Mustafa Akmal Zarqo, Guru Besar Hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Syariah, Muhammad Yusuf Musa, Guru Besar Hukum Islam Universitas Kairo Mesir, dan Abdurrahman Issa, pengarang kitab Al-Mu'amalah Al-Hadithah wa Ahkamuha. Alasannya, satu, tidak ada nas Al-Quran dan Sunnah yang melarang asuransi. Kemudian ada kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak. Yang ketiga, saling menguntungkan kedua belah pihak. Yang keempat, asuransi termasuk akad mudharabah bagi hasil. Yang kelima, asuransi termasuk koperasi syirkah ta'awuniyah. Dan yang keenam, asuransi dianalogikan atau dikiaskan sistem pensiun seperti taspen. Kemudian pendapat yang ketiga, asuransi sosial boleh dan komersial haram. Pendapat ini dianut oleh Muhammad Abdu Zahrah, Guru Besar Hukum Islam Universitas Kairo. Alasan kelompok ini sama dengan kelompok pertama dalam asuransi yang bersifat komersial haram, dan sama pula dengan alasan kelompok kedua dalam asuransi yang bersifat sosial atau boleh. Perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional. Perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional atau non-syariah. Perbedaan paling utama antara asuransi syariah dan asuransi konvensional adalah dari konsep pengelolaannya. Proteksi syariah memiliki konsep pengelolaan sharing risk, sedangkan asuransi konvensional non-syariah transfer risk. Investasi asuransi syariah ditempatkan pada instrumen yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah Islam. Investasi asuransi konvensional ditempatkan pada instrumen apa saja. Kemudian akad dalam asuransi syariah. Yang pertama, akad ta'awun, akad tolong-menolong antara sesama peserta. Akad tabarruk, akad hibah dalam bentuk pemberian dana kontribusi untuk tujuan tolong-menolong sesuai dengan syarat-syarat yang disepakati. Akad wakalah bil ujrah, akad untuk memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi sebagai wakil dari peserta dalam mengelola dana tabarruk dan atau dana investasi peserta dengan imbalan fee atau ujrah. Kemudian akad mudharabah, akad untuk memberikan kuasa kepada perusahaan sebagai mudharib dalam mengelola investasi, dana tabarruk, dan atau dana investasi peserta dengan imbalan bagi hasil yang disepakati. Akad mudharabah musyarakah, akad untuk memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi sebagai mudharib dalam mengelola investasi, dana tabarruk, dan atau dana investasi peserta dengan imbalan bagi hasil yang besarnya ditetapkan berdasarkan komposisi kekayaan yang digabungkan. Selanjutnya, manfaat asuransi diantaranya mengurangi beban keuangan akibat timbulnya kerugian, menyediakan dana apabila terjadi musibah, mengurangi ketidakpastian risiko, memperoleh masukan berupa informasi dan saran mengenai cara untuk mengurangi atau meminimalisasi risiko, dan menciptakan ketenangan untuk berusaha dan bekerja. Itulah pembahasan materi bab 9 pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan dapat kita petik hikmahnya dan kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan serta kekeliruan dalam saya menyampaikan. Dan akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamut thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.